tangisan itu adalah bahasa dari anak. Itu bahasa sebenarnya, Bahasa dokter. bagaimana cara ini kan terbentuk polanya puluhan tahun ya gitu ya, terulang dan akhirnya ketika jadi, dan itu secara tidak langsung kayak kasih dalam tanda kutip mindset bahwa ya tangisan itu adalah gangguan. Ada fase namanya egosentris, itu 0-7 tahun ya, dimana sebenarnya anak ini intinya ya, ini panjang sih kalau dijelasin, tapi intinya adalah anak ini belum bisa memahami atau mengkorelasikan point of view dia dengan point of view orang lain. Jadi ketika kita belum paham atau balik lagi ketika kita ke-trigger, bisa jadi kayak kita adu mekanik. Pokoknya kalau kata mama sekarang gitu ya. Atau bisa jadi juga kita jadi permisif. Jadi kayak ya udah kamu nggak mau mandi, ya udah akhirnya nggak mandi seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di podcast Arek Lokal spesial Hari Anak. Nah, hari ini kenalan dulu, aku Putri yang akan jadi host selama kurang lebih 1 jam dalam obrolan kita hari ini. Dan spesial Hari Anak kita akan ngebahas seputar parenting, orang tua dan anak, cara komunikasinya. Dan tentu saja hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Kita pada hari ini adalah Dr. Finan Finska Putri. Halo ya, dokter. Halo Mbak Putri. Selamat kabar. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke dokter. Boleh tahu dokter, akhir-akhir ini kesibukannya apa? Akhir-akhir ini kesibukannya ngurus anak. Oke. Terus lagi sertifikasi juga. Kemudian menerima konsulan daripada orang tua. Produktif ya dokter ya. Oke, jadi sobat, Dokter Finan ini adalah dokter umum, terus penggiat parenting, feeding terapi, terus juga konselor ASI dan MPASI ya dokter ya. Oke, boleh tahu nggak dokter, ini sebenarnya saya ini udah searching sama mengenai dokter di Instagram. Nah, sebenarnya sejak kapan sih dokter mulai sering-sering edukasi gitu di Instagram? Kalau mulai edukasi itu tahun 2017 ya. 2017. Iya, 2017. Jadi pertamanya di parenting gitu ya, lebih ke parenting. Jadi ada sebuah metode parenting gitu, namanya metode Montessori, dan itu saya mendalami di situ. Kemudian ya mulai dibagikan di sosial media. Nah, mulai tuh akhirnya berkembang bahwa oh ternyata parenting itu sangat luas. Akhirnya ya udah deh, pelatihan ini sampai akhirnya ya karena berkesinambungan sekali gitu ceritanya. Dan apa sih dokter yang memotivasi dokter untuk terjun di bidang itu, ingin belajar, ikut sertifikasi dan lain sebagainya? Karena yang pertama jadi orang tua itu sulit. Dan tidak ada sekolahnya sayangnya. Benar lagi ya. Iya ya, jadi serumit itu dan tidak ada sekolahnya, sehingga ketika saya punya akses untuk belajar lebih dalam gitu ya, disitulah saya akhirnya kayak gimana ya caranya saya punya ruang atau punya wadah supaya lebih banyak merangkul ibu-ibu ini gitu loh. Karena di satu sisi jadi orang tua butuh ilmu ya dokter ya. Dan gak ada sekolahnya ya dokter ya. Sebelum makin jauh nih dokter, sebenarnya aku pengen tahu definisi anak itu seperti apa sih dokter? Apakah mungkin ada range umurnya, atau mungkin orang yang udah lewat range umur itu tapi belum menikah masih disebut anak, atau bagaimana ya dokter? Jadi kalau anak-anak itu sih sebenarnya kalau dari WHO ya 0-18 tahun sih. 0-18 iya, tahun. Iya, yang dikatakan anak. Berarti saya nggak anak lagi ya. Cuman kan di situ ada pembagiannya lagi ya. Jadi kayak ada pembagian newborn, kemudian infants, kemudian ada toddler, preschool. Ada kategori-kategorinya. Iya, ada kategorinya. Pre-teenager dan teenager. Oke dokter. Baik, jadi gini dokter. Jadi kan banyak nih kita lihat di sosial media itu dunia parenting itu sedang hype banget dokter. Nah, dan yang banyak saya temukan itu bahwa mereka itu banyak ilmu-ilmu yang mengajarkan kepada orang tua. Nah, mengajarkan orang tua terhadap bagaimana berperilaku terhadap anak, men-treat anak. Nah, sebenarnya bagaimana sih sebenarnya peranan orang tua yang diinginkan anak sendiri
bukan yang dari orang tua ke anak, tapi yang diinginkan dari POV anak gitu, dokter. Yang dari POV Mm. anak ya. Mm-mm. Oke, sebenarnya sih di sini dari POV orang tua dulu deh ya. Oke, baik. Kalau dari orang tua itu sebenarnya yang dibutuhkan yang pertama adalah value. Oke. Value kita dalam keluarga tuh apa? Mhm. Kita tuh pengennya kita punya harapan apa nih terhadap anak ini, kayak gitu. Dimana antara satu rumah dengan rumah lain pasti berbeda value-nya. Benar. And it's okay. Nah itu dulu yang butuh didiskusikan antara suami dan istri. Value kita apa? Ini mau dibawa kemana nih? Oke. Mau diajarin apa nih anak kita gitu ya. Nah kemudian sebenarnya kalau untuk dalam tanda kutip menangani anak gitu ya, sebenarnya intinya anak ini butuh dipenuhi kebutuhannya sesuai fase usianya. Oke. Ya, jadi anak itu kan bukan miniatur orang dewasa, ya kan? Oke, Jadi benar. anak itu bahkan ketika kita menghadapi anak usia di bawah usia 1 tahun sama anak usia 3 tahun itu pasti berbeda. Oke. Gitu, pasti berbeda. Berbeda penanganan, berbeda cara komunikasi, berbeda cara bagaimana dia ini mengutarakan apa yang dia mau. Dan juga kalau kita ngadepin anak usia 7 tahun, 10 tahun pastinya tentu akan berbeda. Itu Oke. tadi Mbak, makanya kata saya orang tua itu memang butuh ilmu dan harus belajar terus karena di setiap fase anak pasti ada tantangannya. Oke. Pasti butuh belajar lagi. Oke, menarik dokter. Jadi sebenarnya setiap perkembangan anak itu yang diinginkan itu juga otomatis berbeda ya dokter ya? Ya. Oke. Dan yang uniknya lagi adalah yang namanya milestone itu saling berhubungan. Oke. Jadi milestone yang sekarang itu nanti akan jadi pijakan atau fondasi untuk yang selanjutnya. Oke. Jadi misalnya ada anak usia 10 tahun, dia bermasalah nih sama orang tuanya, misal komunikasi atau apa, kita akan selalu tarik benang merah di masa lalu nih, di pas Oke. dia toddler, dilihat pijakannya gimana, fondasinya bagaimana, begitu kira-kira. Saling berhubungan berarti ya Ya. dokter ya. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih, katanya tadi setiap milestone itu keinginan dan cara nge-treatnya berbeda. Nah, mungkin boleh diulik gak dokter, kayak setiap milestone itu apa sih yang diinginkan dan bagaimana cara kita nge-treatnya gitu, dokter? Jadi sebenarnya secara garis besar anak itu, jadi kan sebenarnya ada hierarchy of needs ya, Oke. sebenarnya dari setiap anak, dan di paling bawah banget itu adalah kebutuhan fisik sebenarnya. Nah kemudian setelah itu ada yang namanya keamanan. Nah itu tuh anak ini butuh rasa aman, ya, kemudian rasa oh aku tuh disayangin, aku tuh penting, aku tuh bagian dari keluarga ini, gitu ya. Barulah nanti dia akan merasa ketika aku aman, ketika aku ngerasa disayang, ya, dan ketika kebutuhan fisiknya tadi tercukupi, barulah dia nanti akan merasa percaya diri, gitu ya, punya otonomi, gitu. Barulah dia nanti akan bisa eksplorasi lingkungan, gitu. Jadi sebelum ketika kita ingin anak kita tuh eksplorasi, dan ibaratnya kan anak itu memang belajar dari lingkungan sekitarnya, gitu kan ya. Nah, untuk sebelum itu anak harus merasa aman dulu. Nah, ini nih, amannya ini aman dari kekerasan, ya, aman dari hal-hal yang berbahaya lah intinya di sekitar. Nah ini yang bisa jadi akan berbeda cara treatnya di beberapa fase usia, dan juga bagaimana anak ini mengutarakan, ya, cara komunikasinya, bagaimana dia mengkomunikasikannya dan lain-lain, gitu. Oke dokter. Oke, ini menarik juga dokter. Jadi di beberapa video juga yang saya lihat di sosial media gitu ya dokter, beberapa orang tua itu merasa seperti anak kecil itu tidak mampu untuk berkomunikasi. Jadi sering sekali mereka memutuskan semua hal-hal terkait anak ini. Nah jadi sebenarnya apakah anak-anak kecil kayak mungkin bayi ya dokter ya, dari yang kecil aja, dari yang bayi itu mereka sebenarnya ada pesan gak sih, pesan verbal atau non verbal yang mungkin sebenarnya dikomunikasiin kepada orang tua? Yes, jadi tadi rasa aman gitu ya, dan itu anak ini intinya mereka butuh terkoneksi dengan orang tuanya. Intinya tuh itu core akarnya ya, dia butuh terkoneksi dengan orang tuanya. Dan ketika dia tidak mendapatkan koneksi itu, nggak mendapatkan kelekatan, nggak mendapatkan perhatian, mereka akan mencari cara gimana nih gue supaya gue diperhatiin. Nah
Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi ya kita telusuri lagi gimana ya cara ngelihatnya gitu ya. Dari bayi sebenarnya anak ini akan memperlihatkan ketidaknyamanan gitu ya. Itu dari tangisan. Jadi itu kita kenapa nyebut bahwa tangisan itu adalah bahasa dari anak. Itu bahasa sebenarnya, Bahasa dokter. bagaimana cara dia mengkomunikasikan apa yang aku nggak nyamannya kenapa nih. Nah, dari situ. Nah, kenapa yang apa nih yang membuat jadi susah gitu ya. Jadi beberapa klien ya yang saya hadapin rata-rata itu tadi mereka kesulitan untuk menangkap sinyal apa yang sedang dikirimkan oleh anak aku. Kayak gitu. Dan untuk menangkap si sinyal itu tadi balik lagi Mbak, kita butuh ilmu dan juga dalam di satu sisi kita juga butuh dalam kondisi yang stabil. Karena kalau misalnya kita ke-trigger, ya bisa jadi energi kita tuh akan habis ke penenangan diri dan lain-lain. Jadinya jadi makin susah untuk objektif anak aku kenapa gitu. Kurang lebih gitu. Ke-trigger ini gimana, dokter? Mungkin boleh dijelasin lebih detail. Oke, contoh ya. Contoh misal tadi ya, rasa aman balik lagi tadi. Saya akan sering nyebut rasa aman karena itu memang fondasi banget ya. Jadi qadarullah ya. Jadi kita ngebahas ini bukan untuk menyalah-nyalahkan masa lalu, bukan untuk kayak gitu. Tapi kita mau mencari ini akar masalah apa nih? Kenapa aku ke-trigger gitu ya. Dan itu yang mau kita kelola. Kalau misalnya memang ada luka pengasuhan di masa lalu yang belum pulih gitu. Jadi contoh misal ketika kita jadi orang tua, pas kita jadi anak, itu kita qadarullah lagi-lagi ya, tidak merasa aman. Intinya gitu. Jadi misal contoh ya, contoh walaupun ini nggak bisa nggak bisa dipukul rata ya, tapi ini contoh aja kecil. Jadi misal dulu ketika kita kecil kalau nangis kalau nangis itu respon dari orang sekitar, aduh berisik, aduh buruan deh, nggak boleh nangis, udah ayo nggak boleh nangis misalnya gitu. Tidak diizinkan untuk mengungkapkan apa yang dirasa gitu. Tidak diizinkan untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa aku butuh pertolongan, aku butuh diamankan, aku sedang tidak merasa aman gitu. Nah, ini kan terbentuk polanya puluhan tahun ya gitu ya, terulang. Dan akhirnya ketika jadi, dan itu secara tidak langsung kayak kasih dalam tanda kutip mindset bahwa ya tangisan itu adalah gangguan. Sehingga ketika dia punya anak, ketika anak nangis itu bisa jadi kayak ke-trigger banget, ke-triggernya karena ya itu tadi ya, oh ini aku nggak aman nih kalau dengar suara tangisan anak, oh aku nggak nyaman, oh aku kenapa nih kayak gitu, kok nangis sih, kayak terganggu banget. Ini salah satu contoh saja. Nah ini nanti balik lagi ya, ada yang ke-triggernya ketika anak nggak mau makan, ada yang ke-triggernya ketika anak ini misalnya berkata kalimat-kalimat yang misalnya terlihat melawan orang tua atau penolakan anak. Nah ini bisa ke-trigger. Padahal di satu sisi itu bisa jadi fase anak. Nah tapi karena kitanya ke-trigger atau balik lagi bisa jadi kita belum tahu, oh ternyata itu fase anak ya, sering nangis, oh ternyata itu fase anak ya, terlihat kayak dalam tanda kutip membangkang, sebegitu pengennya diarahin susah, itu kan memang ada fasenya Mbak gitu ya. Nah dari dua kemungkinan itu yang membuat kita jadi susah komunikasi sama anak dan terlihat kayak kok anak aku susah banget diatur dan lain-lain. Jadi kita sebagai ibu juga harus pintar ya dokter ya, pintar untuk analisis kenapa itu, dan kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Wah, oke. Terus gimana nih dokter kalau ada kasusnya yang kayak ketika anaknya nangis tuh tapi malah diancam pakai pukulan gitu dokter, itu ada pengaruh nggak ya mungkin sama tumbuh kembangnya anak nantinya? Ya tentu ya, jadi kayak tentunya akan merembet nih, jadi kan anaknya merasa tidak aman gitu ya, dan juga akhirnya itu akan jadi terpola
ke depannya, termasuk di salah satunya bisa jadi ke kognitifnya anak, bisa jadi ke bagaimana anak ini um, anger manajemennya, regulasi dirinya anak dan lain-lain kayak gitu. Oke, dari yang dokter sebutin tadi katanya kalau nangis itu jadi sebuah bahasa yang sebenarnya diungkapin sama anak. Yes. Cuman kan terkadang orang tua itu kita nggak tahu apakah anak ini nangis gara-gara mungkin dia sedih atau mungkin dia lagi buang air kecil misal. Nah, bagaimana sih caranya orang tua itu bisa belajar gitu, dokter? Setiap tanda-tanda nangis yang dikeluarkan oleh anak, pesan-pesan itu, dokter. Oke. Terutama ini ibu ya, sebenarnya saya selalu percaya Allah itu memberikan sebuah rasa khusus pada orang tua sih sebenarnya, tapi memang biasanya pada ibu tuh lebih kuat, namanya insting ibu. Jadi percaya pada insting ibu sih sebenarnya. Jadi itu adalah rasa istimewa ya, yang tumbuh di hati ibu ketika perempuan tuh punya anak, kurang lebih gitu ya, insting ibu gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua memang ini harus dilatih, Mbak. Harus dilatih. Gak bisa ngandalin insting aja ya? Iya, karena kadang-kadang insting ini bisa jadi ya karena pengaruh lelah, hormonal dan lain-lain, jadinya instingnya kayak terlalu reaktif, jadi overthinking kayak gitu kan bisa. Atau instingnya jadi tumpul tuh sebenarnya bisa sebenarnya gitu. Makanya butuh diiringi dengan ilmu ini tadi. Emang butuh dilatih. Makanya kan sekarang alhamdulillahnya sebelum jadi ibu biasanya ada kelas-kelas. Nanti tuh dijelasin tuh kira-kira anak nangis tuh apa. Bahkan anak yang nangis karena sakit perut ternyata suaranya berbeda dengan anak yang ngantuk kayak gitu. Nah itu tuh memang butuh dilatih, balance ya antara si insting sama si ilmu ini tadi. Nanti lama-lama kita kan bisa ngelihat, oh ini tuh karena sakit perut, oh ini karena ini kayak gitu, oh ini karena tantrum, oh ini karena meltdown, oh ini karena dia marah, oh ini karena dia sedih gitu. Kalau ciri-ciri bedanya anak yang misal nangis gara-gara tantrum sama yang lagi sakit perut misal, dokter, itu kelihatan dari apanya itu, dokter? Biasanya kalau kayak kolik gitu ya atau sakit perut kayak gitu, biasanya dia suaranya sangat melengking gitu, sangat melengking dan kelihatan kesakitan. Terlihat kesakitan gitu, dan biasanya juga dari bahasa tubuhnya ya, tangannya menggenggam, kemudian kakinya biasanya juga menekuk gitu ya, kayak lagi nahan sakit. Kalau tantrum itu biasanya terlihat seperti frustrasi anaknya, jadi kayak ketika marah terus teriak, nah kurang lebih seperti itu. Nah jadi pokoknya dari tangisan itu dulu, nanti kan lama-lama anaknya ngomong. Nah ini lagi nih kadang-kadang apa yang sering terjadi kayak kita nyebutnya salah paham antara point of view anak dengan point of view ibu, kurang lebih gitu. Baik, saya pun masih seperti itu. Masih, karena setiap fase anak tuh pasti ada kayak perubahan, ada tantangannya sendiri. Jadi anak saya, ini cerita sedikit ya, jadi anak saya usia hampir 10 tahun. Jadi dia ngomong bahwa, ibu, aku tuh kok nggak pernah sih dikasih hadiah, aku kan pengen hadiah gitu. Sebel dong denger gitu, gimana ceritanya nggak pernah kok dia ngerasa gitu gitu. Jujur pada saat itu saya kayak ya itu ya, hal ucapannya tuh kayak mungkin akan bikin pada saat itu saya sedikit tersinggung gitu, karena loh aku tuh sudah memberikan yang terbaik buat kamu, ya kan, sudah mengasih hadiah juga, kok dilihatnya nggak pernah sih kayak gitu. Pada saat itu tersinggung dan akhirnya oke, kita butuh jeda dulu. Akhirnya di situ saya cuma bisa, oh ya kamu merasa nggak dikasih hadiah ya sama ibu, gitu ya udah. Pada saat itu soalnya saya merasa tersinggung gitu, jadi saya kelola dulu nih rasa tersinggungnya dan lain-lain. Baru setelah itu saya refleksikan dan saya evaluasi, karena bisa jadi tadi salah sangka gitu ya. Nah ternyata setelah tenang barulah saya ajak diskusi nih anak ini.
titik mana yang kamu merasa ibu nggak pernah kasih hadiah. Menurut kamu tuh gimana? Jadi kita breakdown. Ternyata menurut dia hadiah itu adalah surprise. Dan itu diberikan di akhir gitu. Jadi misal nilai bagus, raport bagus, dan itu kan karena teman-temannya seperti itu. Karena teman-temannya bilang, "Iya aku dikasih hadiah sama orang tua aku karena nilai aku bagus," kayak gitu. Loh, aku dikasih nilai aku bagus nggak dikasih hadiah sama ibu gitu. Nah, barulah seperti itu kan kita tahu, oh masalahnya gini, ini salah sangka ya ternyata, beda point of view. Akhirnya baru disitulah saya jelasin kalau yang namanya hadiah tuh tidak hanya pasti di akhir aja, karena kalau cara ibu memberikan hadiah ke anak-anak itu adalah yang sesuai sama kebutuhannya, dan ibu kasihnya pada proses. Jadi ibu memang tidak memberikan hadiah ketika nilai kamu bagus, tapi ibu memberikan hadiah ketika kamu proses ujian. Jadi saya lebih ke proses lah intinya. Oh baru deh, oh gitu ya gitu. Nah cuman balik lagi Mbak, untuk membuat suasana ada diskusi, kita bisa memilih kapan bisa diskusi, kapan kita stepping back, dan bagaimana anak ini dengan leluasa nanya, kok aku nggak pernah ini sih, kelihatannya kayak protes ya. Itu perjalanannya bertahun-tahun Mbak. Wah, karena apa ya, nggak semua anak tuh merasakan bisa ngomong, gitu kan ya. Untuk terbuka gitu untuk ya dokter terbuka ya. itu perjalanannya panjang sekali, dan alhamdulillahnya di satu sisi memang pada saat momen itu saya tersinggung, tapi di sisi lain oh alhamdulillah ya ternyata Allah kasih karunia pada anak ini, kemudahan kepada saya. Jadi saya bisa tahu point of view anak saya gitu, karena kalau misalnya dia nggak berani bilang ke saya, selamanya ini akan salah paham. Selamanya dia akan merasa aku nggak pernah dikasih hadiah, dan selamanya saya akan merasa bahwa treatment gue ke dia oke nih, karena bisa jadi orang tuh jelas akan memberikan yang terbaik buat anak, tapi apakah sesuai kebutuhan, apakah sesuai sama kita kayak straight gitu kan ya, sama yang diterima itu kan belum tentu. Nah ini oh iya ya alhamdulillah ya, sekarang ibaratnya waktunya saya memanen apa yang ditanam. Nah, gimana bisa begitu? Awalnya dari tangisan. Bagaimana kita ngerespon anak? Bagaimana kita ngerespon dia ketika dia tantrum? Bagaimana kita merespon dia ketika dia usia 2 tahun, ketika dia usia 3 tahun, dia mengekspresikan rasa tidak nyamannya ini pada kata-kata yang mungkin nggak nyaman kita dengar. Itu tadi, dan itu perjalanannya cukup dan saya butuh belajar juga kelola diri dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Jadi dokter, kalau untuk anak biar bisa terbuka nih sama orang tua, berarti pendekatannya bukan dari waktu saat itu juga, tapi mungkin dari waktu bayi masih nangis ya dokter ya gitu ya. Kita menabung ibaratnya. Iya, dan balik lagi butuh tahu fasenya anak 1-6 bulan, cara dia mengekspresikan rasa tidak nyamannya pasti berbeda dengan anak 4 tahun, berbeda dengan anak 9 tahun ya anak saya, karena dia sudah masuk lingkup sosial, sudah punya teman-teman, sudah banyak melihat point of view yang lain gitu kan. Itu sebabnya butuh banyak ilmu berarti ya ibu ini ya dokter ya. Ibu dan ayah ya butuh bekerja sama gitu. Oh jadi peranannya bukan sebenarnya semuanya diserahkan kepada ibu ya dokter, parenting ini ya dokter ya? No. Mungkin boleh dijelasin nggak dokter, mungkin ada persenannya berapa persen gitu, atau mungkin ada peranan-peranan yang juga harus dijalankan oleh ayah gitu? Sama sih sebenarnya ya, karena kan parenting itu parenting bukan mothering, bukan fathering. Nah, parenting yang bikin repot itu adalah mengkonsep value. Kita punya cara mothering, suami punya cara fathering, dan itu didiskusikan jadi parenting. Di-combine ya dokter ya. Karena ibu dan ayah harus satu suara nih, mau value apa gitu. Itu ribet karena ibu pasti dari sisi ibu pasti, karena kan kita semua produk pengasuhan orang tua kita yang value-nya berbeda gitu kan ya.
mungkin ada luka pengasuhannya juga berbeda, ada yang mau kita adaptasi dan ada yang mau kita cut off gitu kan ya dari cara-cara tersebut istilahnya. Nah ini tadi harus satu visi dan misi begitu. Oke, menarik sekali dokter. Ini menarik banget. Jadi ini dokter katanya tadi nabung nih, prosesnya itu panjang. Nah bagaimana sih untuk orang tua yang baru sadar mungkin saat ini? Jadi pada dari anaknya yang kecil tidak begitu di notice dan pada saat ini baru sadar dan mau untuk lebih terbuka membangun hubungan kembali dengan anak, itu bagaimana dokter? Oke. Intinya gini, saya selalu bilang bahwa kadang-kadang nih oh ternyata kita baru belajar parenting, oh ternyata gue salah ya, oh selama ini aku orang tua yang gagal. Ini mungkin agak-agak kasar ya ngomongnya ya, gitu, agak-agak sedikit nyelkit gitu. Yang pertama di sini kita jangan dulu merasa pede bahwa kita orang tua yang gagal selama kita masih di dunia, say. Karena gagal atau tidaknya kita jadi orang tua itu nanti ya ditentukannya itu ketika hari perhitungan nanti ya kan, gagal apa enggak nih gitu. Nah ketika kita merasa gagal selama kita masih di dunia, artinya itu insya Allah bisa diperbaiki. Boleh ngerasa gagal, boleh diafirmasi, oke aku gagal, tapi dikelola. Oke aku gagal, ke depannya harus gimana, apa yang butuh diperbaiki. Kemarin dievaluasi gitu ya, kemarin apa nih kecolongannya tadi ya, kecolongannya apa yang butuh diperbaiki ke depannya, bagaimana caranya. Nah balik lagi, ingat setiap anak butuh koneksi dengan orang tuanya. Jadi kalau Mbak Putri nanya apa yang butuh diperbaiki, koneksi, rasa aman gitu. Fondasi ya dokter. Fondasi ya. Di usia berapapun anaknya, ketika ada masalah sama orang tuanya, masalah komunikasi dan lain-lain gitu ya, utamanya connection. Koneksi itu kan membuat anak merasa aman, dan itulah nanti pelan-pelan kita healing bareng gitu. Terus gimana dokter kalau anaknya udah keburu trauma gitu misal? Anaknya sudah keburu trauma. Iya, udah keburu trauma. It's okay. Kita perbaiki. Masih bisa dokter? Bisa banget. Anak usia 6 tahun bisa diperbaiki traumanya. Anak usia 37 tahun bisa diperbaiki traumanya. Intinya selama kita masih ada di dunia dan Allah kasih petunjuk, ada sesuatu hal yang butuh diperbaiki pada dirimu, bisa. Gitu. Makanya balik lagi, selain tadi kita juga usaha ikhtiar memperbaiki connection, memperbaiki si trauma tadi, ingat sama connection sama yang ciptain kita. Perbaiki connection sama Allah, nanti Allah pasti akan memudahkan. Gitu. Masya Allah. Connection. Penting banget ya itu dokter ya. Jadi gini, kalau gitu gimana sih dokter, apa ya, karena gimana sih dokter cara maaf dokter, terkoneksinya? Iya, terkoneksinya gitu. Jadi kalau yang direkomendasikan ya ada beberapa cara sebenarnya. Salah satunya adalah special time. Masalah koneksi ini itu adalah permasalahan one on one. One on one gitu ya. Jadi antara aku dan kamu. Gitu. Jadi kalau misalnya anak kita 5, artinya kita butuh terkoneksi dengan anak 1, butuh terkoneksi dengan anak kedua, butuh terkoneksi dengan anak ketiga. Ibu anak ke-1, ayah anak ke-1. Jadi one on one nih connectionnya gitu ya. Nah yang namanya special time ini sebenarnya balik lagi, si koneksi ini nggak harus yang sepanjang waktu kita punya hubungan sama anak tuh, nggak juga. Kalau special time ini adalah meluangkan waktu, menyiapkan waktu kira-kira ya 15 menit sampai 30 menit sehari. Biasanya sih tengahnya biasanya 20 menitan lah ya, udahlah ya, kayak 15 sampai 30 menit lah ya rentangnya. Antara satu orang tua dengan satu anak. Nah, waktunya kapan? Itu bisa orang tua yang pilih. Contoh, aku mau special time sama anak ketika adiknya lagi tidur, atau ketika aku udah makan, atau ketika anak aku udah mandi, misalnya gitu ya. Apa yang dilakukan itu anak kaptennya. Jadi misal, anak mau ngapain nih? Kita mau special time ya. Kita mau ngapain? Jadi anak yang memilih. Jadi misal, aku mau main Lego.
Oke, aku misalnya sengaja special time-nya jalan ke supermarket misalnya, cuman kayak ngeliat-liat buah dan lain-lain, oke. Tapi itu intimate berdua. Oke. Dan kadang-kadang kita nggak usah mikir bahwa kadang-kadang ya seorang ibu tuh mikir bagaimana aku menstimulasi anak, aduh anak aku berat badannya naik atau tidak bulan ini, aduh anak aku tuh lalala lili apa aku harus terkoneksi sama anak aku di usia ini. Enggak sih sebenarnya, maksudnya kita pun niatkan untuk aku pengen bersenang-senang, ini adalah waktu aku spesial sama dia, 100% hadir, 100% involve gitu. Jadi ibaratnya kalau dia ngajak main rumah-rumahan, ya udah kita main rumah-rumahan di situ. Kita jadi kayak ya menikmati juga kayak teman main, kurang lebih gitu. Dan itu dilakukan setiap hari. Setiap hari. Yes, tapi balik lagi kalau nggak bisa, ya paling tidak sehari ya, sehari nggak, boleh lah. Tapi kita punya kesadaran bahwa ada dibutuhkan gitu. Tetap harus building connection juga ya, dokter building ya. connection gitu. Oke. Dan oke dokter, ada pertanyaan lagi nih dokter. Jadi kan tadi dokter sebutkan kalau setiap fase itu cara komunikasinya berbeda-beda dan setiap anak itu bertumbuh dan berkembang gitu. Nah, gimana sih apa sih tanda-tanda yang begitu signifikan terlihat perbedaannya di antara setiap fase ini dokter? Bagaimana anak, kalau saya ini ya, kalau sebagai praktisi ya, saya perhatikan gitu ya, terlihat dari bagaimana anak ini ingin punya kendali. Oke. Jadi ada fase disebut namanya fase otonomi anak. Biasanya ini udah mulai terlihat di 18 bulan gitu ya. Biasanya anak ini sebegitu inginnya untuk didengarkan, sebegitu inginnya untuk punya kendali atas dirinya. Jadi biasanya tanda-tandanya, nah ayo mandi, nggak mau, ayo makan, nggak mau. Jadi sebegitu susah diaturnya gitu. Padahal di satu sisi pada fase ini anak itu ya itu tadi ya fasenya gitu ya. Nah kadang-kadang ya itu nih jadi kayak aduh. Jadi ketika kita belum paham atau balik lagi ketika kita ke-trigger, bisa jadi kayak kita aduh mekanik. Pokoknya kalau kata mama sekarang gitu ya. Atau bisa jadi juga kita jadi permisif. Jadi kayak ya udah kamu nggak mau mandi, ya udah akhirnya nggak mandi seharian gitu. Nah jadi yang direkomendasikan gimana? Di tengah-tengah, otoritatif, atau biasanya sekarang ke apa ya, ada nama populernya gentle gitu. Jadi kita tetap butuh ada batasan, nggak apa-apa banget kita ada batasan ke anak dan tegas sama batasan itu, tapi di satu sisi kita tetap mendengarkan. Kayak contoh, oke, kamu belum mau mandi sekarang, oke. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita kasih pilihan ke dia, karena biasanya ketika dia punya kendali tapi dia dikendalikan, dia bakal terus-terusan menunjukkan pembangkangan ini gitu. Jadi contohnya kayak oke, boleh, kamu belum mau mandi sekarang, oke. Bisa jadi cara komunikasinya yang diubah. Jadi daripada ajakan kita kasih pilihan, kayak contoh, kita mau mandi nih, kita mau ke kamar mandinya sambil lari atau sambil lompat atau sambil merangkak. Nah, seolah-olah kendali ada pada anak. Aku dikasih kesempatan milih nih, ya kan? Nah, jadi kurang lebih kayak gitu, Mbak. Ritme dan apa ya, kerempongan ya menghadapi anak-anak ini gitu. Berarti seiring bertambahnya usia, keinginan akan kendali itu makin besar ya, dokter ya, sama anak, dari anak. Tapi kalau ini ditekan terus, bisa jadi anaknya juga kayak kehilangan kendali itu. Jadi, aku ketika aku punya kendali, aku ternyata tidak aman ya. Jadi udah terserah mama aja. Terserah mama. Sampai gede tuh jadinya jadi people pleaser atau jadi nggak bisa menentukan masalah. Berarti dokter sebenarnya orang-orang people pleaser ini bisa jadi gara-gara masa lalunya ya dokter ya? Kalau kita ngebahas itu sebenarnya jadi dikit ya. Itu adalah salah satu wajah dari trauma. Jadi trauma itu ada beberapa wajah. Ada fight, flight, freeze, fawn. Nah, fawn ini adalah salah satunya people pleaser. Jadi ketika kita melihat ada orang yang people pleaser, biasanya kita akan gali lagi fase-fasenya dulu terpenuhi atau tidak. Tadi kebutuhan setiap fase terpenuhi atau tidak.
Oke, di oke. mana dia aman atau Mhm, tidak, kayak mhm. gitu kurang lebih. Mhm. Berarti yang tidak banyak orang tahu bahwa sebenarnya people pleaser itu salah satu bentuk trauma ya, Dokter ya? Iya, wah. Oke, oke. Salah satunya, Salah karena satu ya? kadang-kadang yang Mhm. jadi salah satu bentuk trauma aja hanya fight aja ya. Jadi Mhm, kalau orang mhm. yang suka marah-marah Mhm. kayak gitu ya, yang gampang ngomel-ngomel, Mhm. marah-marah kayak gitu, oh itu benar bentuk proyeksi trauma. Betul, Oke. tapi people pleaser juga salah satu proyeksi dari trauma seseorang Oke, gitu. oke. Jadi panjang ya. Panjang ya dan kompleks sekali ya, Dokter Betul, ya. betul kompleks. Oke, Heeh. ini menarik, Dokter. Ada satu hal yang aku jumpain di video online gitu, Dokter, Mhm. menyebutkan kalau anak-anak yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik itu bisa dipengaruhi oleh parentingnya dahulu. Jadi bagaimana hubungannya dia dengan orang tuanya di masa lalu. Apakah itu benar, Dokter? Dan pengen tahu point of view-nya Dokter soal itu. Bisa jadi benar gitu. Mhm. Karena ya gimana ya? Ketika aku mau namanya berkomunikasi, pastinya kan ada timbal balik, Iya, ya benar. kan? Mhm. Kita mengutarakan apa yang kita pikirin, ya Iya. dong. Mhm. Nah, ketika kita mengutarakan apa yang kita pikirin ini tadi terasa tidak aman, Mhm. dan itu terjadi bertahun-tahun, Mhm. ya itu akan sangat ngaruh kan. Oke. Begitu juga tadi ya, kan ada yang otoriter tadi, di Mhm. mana kita kayak pokoknya harus tadi contohnya mandi tadi, pokoknya sekarang, atau ketika kita juga permisi di apa ya dulu permisif, misalnya boleh semua. Mhm. Ketika kita berkomunikasi sama orang, tapi orang ini ternyata responnya tidak sesuai sama kita, Mhm. di mana kita mungkin dulu dibolehin semua hal, tidak ada batasan, Iya. ya itu kan juga jadi masalah. Makanya butuh di tengah-tengah. Oke, oke, Dokter. Wow, kompleks sekali ya, Dokter ya. Jadi sebenarnya yang ingin aku tanyain, Dokter, apakah mungkin kayak sikap-sikap atau kepribadian itu dipengaruhi juga nggak, Dokter, sama parentingnya waktu kecil? Kayak misal anaknya yang suka ya udah nurut aja gitu, atau anak-anak yang lebih suka memberontak gitu. Nah, itu apakah dipengaruhi meskipun pada saat dia yang dewasa itu dipengaruhi sama gaya asuh di masa lalu gitu? Yes. Oh, Yes. jadi nggak melulu soal genetik ya, Dokter ya? Nggak melulu soal apa kayak dari ayah kayak gini gitu. Kalau ada namanya intergenerational trauma, Oke. jadi seolah trauma itu diturunkan, Mhm. itu karena polanya terulang. Oke. Polanya terulang. Mhm. Jadi ya itu tadi. Mhm. Jadi kenapa kayak kalau papanya kayak gini anaknya gini, Iya, misal gitu, bisa heeh. jadi pola pengasuhannya terulang, jadi ya Oke. diturunkan. Mhm. Jadi karena kan gini, anak itu akan ngelihat bagaimana respon orang tuanya. Orang tua itu adalah role model. Kalau aku salah, respon orang tuaku seperti apa? A, B, C. Mhm. Nah, tentu saja itu akan masuk ke apa ya, alam bawah sadar gitu ya. Iya. Ketika dia jadi orang tua, ya dia akan mengulang pola tersebut Wah. gitu. Nah, itu yang tadi kompleksnya jadi orang tua. Ketika kita tahu, ini kan kita belajar nih, ya kan? Iya. Orang tua tadi belajar, punya ilmu. Oh, ternyata yang begini ya, begitu ya. Ternyata qadarullah memang tidak direkomendasikan nih respon A atau B ini. Aku mau belajar A, respon C. Nah, itu yang susah. Karena balik lagi, kita ketika kita mau membuat pola baru, memutus rantai yang lama, itu kita harus dalam keadaan conscious. Oke. Harus keadaan conscious, harus ya ibarat kalau kita nyetir ya. Bedain dengan kita baru belajar nyetir pasti kayak hati-hati, Iya, harus benar, perhatikan benar. kanan dan kiri, bandingkan. Nah, ibaratnya kita kayak gitu tuh, ketika kita lagi membuat pola baru, baru belajar nyetir. Sementara yang mau kita tanda kutip kita ubah, kita lawan ini adalah di satu sisi ada pola yang ibaratnya itu kayak kita udah jago nyetir, kita udah nyetir 10 tahun, 15 tahun ya ibaratnya. Kita nyetir bisa sambil benerin alis, say, bisa sambil makan bekal ya kan gitu, udah ada feel-nya. Nah, itu tuh. Jadi itu dinamika dari parenting, itu dinamika jadi orang tua. Which is sebenarnya orang tua, kenapa saya bilang kita nggak nyalahin orang tua nih tujuannya, tahu kan akar masalah trauma kita tuh bukan itu, karena bisa jadi orang tua kita dulu juga pasti mengusahakan yang terbaik.
Cuman bisa jadi pada momen itu mereka menjadi orang tua, akses mereka ke ilmu, akses mereka tahu tentang mental health dan lain-lain itu kan berbeda dengan akses kita yang sekarang, Iya, gitu. Makanya fokuslah sama kita aja. Iya. Oke, dan untungnya sekarang itu udah mudah ya kan dokter dapat akses kayak gitu. Semua bisa diakses lewat online. Oke. Kemudian dokter mungkin terakhir nih, apakah ada hal-hal yang mungkin sering dijumpain permasalahan-permasalahan dari kliennya dokter, pasien-pasiennya dokter, yang sering sekali disalah tangkap sama orang tua gitu? Hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa di-sharing ke audiens, biar pada tahu kesalahan itu apa dan cara corporate solusinya itu bagaimana. Yang lebih ke gitu. komunikasi tadi ya. Benar. Oke. Kadang-kadang kita itu menyamakan point of view kita dengan point of view anak. Terutama ketika ini orang tua dengan anak-anak ada fase namanya egosentris. Itu 0 sampai 7 tahun ya, dimana sebenarnya anak ini intinya ya, ini panjang sih kalau dijelasin, tapi intinya adalah anak ini belum bisa memahami atau mengkorelasikan point of view dia dengan point of view orang lain. Jadi menurut dia point of view kita tuh sama dengan dia, kayak gitu ya. Nah ini kadang-kadang suka bikin salah paham, dan dimana di sini juga kan bahasa sangat terbatas gitu. Sama seperti yang tadi saya bilang, bisa jadi contoh anak usia 3 tahun dia cemburu nih sama adiknya yang bayi. Jadi dia ngomong sama mamahnya, adik dibuang aja. Gitu. Nah, biasanya tentu saya setuju itu kalimat yang nggak enak. Itu kalimat yang harus dikoreksi intinya. Tapi yang butuh kita lihat adalah dia apa sih yang mau dia ungkapkan di balik kalimat itu. Jadi jangan baper sama kalimatnya. Gitu, sama kayak tadi saya ya, jangan baper sama kalimatnya dulu. Tapi kita coba balik lagi, tanya sama diri sendiri, aku terganggu nggak dengan kalimat tersebut? Kalau terganggu dan kita belum bisa objektif, step back, regulasi diri dulu. Regulasi, aku sebel banget sih, aku kok tadinya dia bilang dia seneng sama adeknya, tapi kok pengen dibuang kayak gitu ya. Regulasi dulu, tapi setelah kita stabil, baru lihat anak. Ada rasa apa di balik itu? Mungkin nggak dia cemburu, mungkin nggak dia marah, mungkin nggak dia merasa kurang diperhatikan sejak ada adik gitu. Jadi kita bisa melihat bigger picture gitu. Jangan hanya berfokus sama kalimatnya, tapi apa yang dia rasakan dari balik kalimatnya. Nah setelah itu ajak diskusi, baru nanti kita latih. Bisa kok kita nge-coach anak kita, co-regulation namanya ya. Jadi misal kalau kamu nanti sebel lagi sama adik, kamu bisa bilang, aku sebel sama adik, pilihan ya. Aku sebel sama adik mama, aku lagi nggak pengen main sama adik, boleh gitu. Tapi mama kurang nyaman kalau kamu bilang adiknya dibuang aja, gitu. Jadi bisa. Nah, jadi yang sering salah paham itu adalah ketika orang tua menganggap bahwa ya itu tadi berfokus sama kalimat anaknya. Coba deh kita lihat ada apa di balik itu, apa yang dia rasakan. Gitu. Berarti jadi orang tua itu butuh regulasi emosi yang sangat. Yes. Jadi orang tua itu butuh kemampuan untuk meregulasi diri. Ya, kalau misalnya kita merasa, oh aku belum bisa nih meregulasi diri, aku merasa aku sering ke-trigger dan ibaratnya tuh ketika aku marah-marah, aku sangat reaktif, yang cenderung ke kekerasan dan lain-lain, ayo diperbaiki. Dan kita semua bisa memperbaikinya selama masih ada di dunia ya dokter ya. Dan memang butuh waktu, jadi bersabar sama diri sendiri. Oke, sabar ya, dan sambil belajar juga dokter ya. Oke, berikutnya kita akan tanya jawab sama yang sudah tanya di postingan Instagram kita nih. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih dokter. Nah, nanti akan saya bacain pertanyaannya dan dokter akan jawab ya. Oke, boleh. Nah, pertanyaan pertama ini ada dari
Adi Baskoro yang pertanyaannya memberikan yang terbaik untuk anak itu gimana ya caranya agar memang itu yang terbaik buat anak. Wih, dalam nih pertanyaannya. Oke, gimana tuh Nah dokter? itu ya, Iya. tadi sempat juga ya sebenarnya kita bahas, Iya. kita sudah ngerasa yang terbaik, tapi kok anak ngerasa nggak terbaik nih, gitu kan ya. Balik lagi, artinya di sini tentu saja kita minta pertolongan Allah ya, minta kemudahan. Oke. Yang pertama adalah lihat dulu Allah itu versi terbaik, yang point of view Allah itu seperti apa sih. Oke. Allah tuh pengen kita orang tua yang gimana, Allah itu pengen anak kita tuh jadi anak yang kayak gimana. Itu dulu, itu adalah pegangan kita, itu adalah filter kita. Oke. Gitu ya. Nah kemudian setelah itu balik lagi kita melihat fase anak belajar, fase anak usia sekian-sekian, apa yang terjadi pada dirinya, apa yang terjadi pada tubuhnya, perubahan apa, perubahan hormon, perkembangan bicara, perkembangan tubuh apa, dan disitulah nanti kita akan mencocokkan sama value yang mau kita usung. Oke. Gitu. Jadi balik lagi, memang mengusahakan yang terbaik buat anak itu memang harus pontang-panting. Iya dong, kan terbaik. Benar, gitu ya. yang terbaik benar dokter. Terbaik menurut point of view siapa, ya kan? Kalau dari posisi anak, bagaimana? Artinya kita harus mencocokkan dari minat aktualnya, fasenya pada saat itu. Dia cocok nggak di fase sekian, kita kasih value yang A, gitu kan ya. Nah kemudian balik lagi, filternya apa nih? Karena kalau misalnya kita hanya melakukan yang terbaik, tapi kita nggak ada tujuan, kayak ibaratnya kita berlayar, kita nggak tahu nih arah mata anginnya kemana, mercusuarnya yang mana, Benar. nyasar aja. Benar. Ya kan? Nah, jadi kalau ditanya terbaik itu terlalu luas sebenarnya. Karena balik lagi, value orang pasti berbeda, ya kan? Tapi yang pertama pastinya kita lihat dulu Allah itu maunya yang kayak gimana, gitu. Itu nanti yang jadi pegangan kita. Oke, baik dokter. Luar biasa sekali jawabannya. Oke, jadi sebenarnya kita harus bigger picture-nya itu dari kita lihat tuntutannya yang dari yang atas dulu, terus kita bisa connection, kita coba gabungin apa yang diinginkan anak sama apa yang kita inginkan. Betul. Oke, baik dokter, terima kasih. Boleh dibantu mas? Terkunci. Tidak terasa ya, terkunci ya. Oke. Jadi sebenarnya dokter, kalau yang dari mungkin parenting yang dari yang mungkin dari Al-Quran atau mungkin dari itu bagaimana itu dokter? Itu tadi mungkin Mbak Putri juga notice bahwa saya beberapa kali mention syariat, apa yang Allah mau gitu ya. Sebenarnya kita boleh banget kita belajar dari metode apapun. Oke. Dari barat dan lain-lain kayak gitu. Tapi kita harus filter dari Al-Quran dan Sunnah. Oke. Gitu. Karena bisa kok berjalan beriringan. Oke. Ya kan. Kalau parenting dari Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa dokter? Jadi contoh ya. Salah satunya adalah kita butuh berlemah lembut sama anak. Oke, harus soft-spoken gitu ya dokter? Iya, betul ya, harus berlemah lembut ketika berkomunikasi. Nah tekniknya itu bisa kita pelajari. Ya kayak banyak sih, ada positif disiplin gitu ya, ada beberapa teknik, contohnya kayak memberikan konsekuensi logis, konsekuensi natural, konsekuensi alami, kesepakatan logis dan lain-lain. Itu ada banyak. Nah itu bisa kita lakukan gitu. Kemudian jadi ada banyak sebenarnya ya dokter ya? Iya, jadi tergantung, balik lagi kita mau pakai value yang mana, nggak apa-apa. Tapi balik lagi yang tujuan utama kita adalah aku tuh pengen, contoh lain, anak harus diajarkan sholat. Di usia 7 tahun anak diajarkan sholat gitu, harus sholat gitu ya. Nah artinya kan bagaimana nih pengenalannya, teknisnya seperti apa, itu kan bisa kita usahakan dari beberapa metode-metode ini tadi, kita saring lagi gitu kan ya, yang sesuai di filter itu tadi. Nah tapi balik lagi, yang kita niatkan dalam hati itu adalah
aku ingin menjalankan syariat, aku ingin mengajarkan anak aku sholat ini tadi, ini tuh hanya bagian dari dalam tanda kutip kendaraannya. Karena balik lagi kalau kita terlalu mengagungkan yang satu metode misalnya udah pasti oke banget dan lain-lain gitu ya, ya itu juga kebablasan gitu. Jadi ya boleh kita jadikan sebagai kendaraan kita dalam menjalankan syariat. Nah kurang lebih kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi kita nggak boleh cuman satu itu aja, tapi kita juga harus open ke berbagai banyaknya metode juga ya dokter ya. Boleh. Oke. Kalau misalnya pun hanya aku mau yang begini aja ya monggo sih. Balik lagi value Pilihan ya. Karena ini bertanya Sesuai kepada ini. saya. Iya, Point dokter. of view saya gitu. Oke dokter, siap dokter. Oke, pertanyaan kedua ini dari Yinfei dokter. Sebenarnya pada batasan mana sih pengaruh orang tua dalam menentukan keputusan untuk masa depan anak? Terkadang rasanya orang tua itu terlalu ikut campur, kayak anaknya harus masuk sini lah, masuk ikut inilah, ikut itu, seolah menutup hak untuk anak memberikan keputusan terhadap masa depannya sendiri. Nah, Oke. Nih belum bisa panjang nih dokter. Namun bisa dibilang intervensi ini terkadang justru di beberapa kasus seperti sebuah ridho dari orang tua kepada masa depan anak gitu. Jadi sebagaimana sih batasan yang sebaiknya dan bagaimana cara kita sebagai anak untuk tetap bisa mendapatkan hak dan keputusan atas masa depan kita? Oke. Ini cukup deep ya. Oke. Jadi gini, kalau misal kita balik lagi ini butuh iniin di usia anak ya. Oke. Jadi untuk anak di bawah usia 7 tahun itu tadi egosentris itu tadi biasanya mereka ini menentukan suatu keputusan itu berdasarkan mana yang bikin gue happy, mana yang bikin seneng gitu. Jadi kayak oke, mama aku mau sekolah, bisa jadi dia belum bisa memitigasi resiko. Kalau aku sekolah artinya aku harus bangun lebih pagi. Kalau aku sekolah artinya aku harus pisah sama mama dan papa lebih beberapa jam dan lain-lain, tuh dia bisa jadi belum bisa berpikir sejauh itu. Yang dia pikirkan ketika aku mau sekolah bisa jadi kayak karena sekolahnya ayunannya warna kuning dan itu kesukaan aku. Sesimpel itu ya dokter. Iya betul, sesimpel itu pikiran anak-anak di usia dini gitu. Nah ketika ini kita menghadapi anak di usia ini, di satu sisi kita memang dengarkan, tapi di sisi lain kita yang membatasi. Tadi ketika mau ke kamar mandi tadi, mau sambil lari apa sambil ini, dia ujung-ujungnya tetap harus mandi. Tapi kan keputusan soalnya ada di dia, gitu kan ya. Nah disinilah balancingnya. Bagaimana caranya kita orang tua ini tetap memberikan masukan, memberikan arahan, tapi juga mendengarkan apa yang jadi keinginan anak. Bukan berarti harus selalu oke, bukan berarti harus selalu pokoknya nggak boleh kayak gitu. Gitu. Jadi itu tadi ya batasan-batasannya itu tadi ya tergantung fase anak. Tetap harus dengerin ya. Kayak contoh ketika anak di usia SD misalnya, dia sudah terpapar berbagai macam value dari keluarga-keluarga lain, dari teman-temannya. Nah disitulah kenapa saya bilang di awal kita ngobrol, value tuh harus dikonsep dulu mau apa. Nah sehingga di situ kan kita kasih tahu, nah ini nggak sesuai sama value kita, ini nggak sesuai sama ini kita, gitu ya. Nah jadi harus imbang di tengah-tengah. Ketika ditanya gimana caranya melakukan yang terbaik, tadi supaya hak dan kewajiban dan lain-lain, balik lagi, saya akan kembalikan lagi sesuai sama fasenya anak, gitu. Dan di sini harus balance antara kapan kita mendengarkan, kapan kita memberikan pendapat kita, bagaimana kita mempresentasikan value kita kepada anak kita tanpa terkesan kok aku diatur banget, gitu. Dan satu lagi sih sebenarnya, orang tua harus belajar syariat. Tadi akan saya kembalikan. Jadi ketika kita belajar syariat, kita akan tahu kok batasannya di mana. Contoh, ketika seorang anak perempuan menikah, artinya kan dia harus taat sama suaminya, gitu kan ya. Nah berarti kan harus ada batasan-batasan yang kita butuh paham, ya kan, gitu intinya. Jadi kalau mau tanya batasannya gimana, tanyakan sama syariat. Allah maunya gimana, gitu. Jadi
kalau misal dia ya itu tadi ya, orang tua butuh salah satunya juga si syariat ini tadi, ya karena apa namanya, kita ya tentunya ada batasan gitu ya. Kalau ditanya hak dan kewajibannya ya itu tadi. Oke, berarti tetap harus balance ya dokter ya. Yes. Balance, oke. Dan di umur berapa itu dokter baru orang tua bisa memberikan keputusan penuh terhadap hidupnya pada anak? Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu nggak ada, boleh banget sampai kapanpun orang tua tuh ngasih saran sih sebenarnya, diajak diskusi gitu ya. Cuman kan balik lagi ketika anak ini sudah balik ya ibaratnya ya, itu kan lebih ke diskusinya lebih ke timbal balik. Nah mungkin yang jadi pertanyaan ini adalah gimana nih hak dan kewajibannya kalau orang tuanya over controlling. Nah ketika orang tuanya over controlling dengan tadi ya apa namanya, oh kita tuh harus berbakti sama orang tua gitu. Nah balik lagi kan, kalau misalnya benar-benar kita pelajari syariatnya, oke, memang kita berbakti sama orang tua, tapi kan ada juga kita butuh secara whole gitu loh ya, belajar syariatnya. Jadi ketika kita berperan di sini sebagai istri seseorang, artinya kan ada batasan-batasannya. Benar. Ketika anak kita sudah menikah ada batasan-batasannya. Ketika anak kita begini ada batasan-batasannya. Nah itu jadi harus secara whole. Oke, baik dokter. Ini Mas Ervin terkunci lagi. Maaf ya dokter. Apa? Ini boleh dikasih tahu apanya aja nggak Mas? Oke dokter. Pertanyaan berikutnya dokter ada dari ZMZ. Nah, kalau punya 2 anak, gimana cara mendidik atau mengasuh agar tidak terjadi rasa saling iri terhadap satu sama lain? Oke. Sebenarnya balik lagi ya, namanya iri itu kan sangat wajar ya. Itu yang butuh kita bantu anak kita untuk kelola gitu, ya kan. Nah, artinya di sini butuh bersikap adil. Adil ini bukan berarti kakak dapat 1000, adik harus dapat 1000 juga, enggak. Adil sesuai kebutuhan. Makanya balik lagi, pastikan kita benar-benar paham kebutuhannya anak, fasenya anak, ya kan, gitu. Karena ketika kakaknya usia 9 tahun dan adiknya usia 2 tahun, itu kebutuhannya berbeda. Dan ketika yang dikatakan adil itu adalah yang benar-benar sesuai sama kebutuhan kakak dan sesuai sama kebutuhan adik. Jadi kadang-kadang memang terlihat beda karena memang kebutuhannya berbeda, itu tadi gitu ya. Kayak contoh nih, adik yang usia 2 tahun, dia kan tantrum gitu ya. Ya kebutuhannya lebih di co-regulation. Jadi ditenangin, dipeluk. Ketika kakak marah misalnya, dia lebih butuh, misal ya, dia lebih butuh apa? Lebih butuh diajak ngomong dan lain-lain gitu. Tapi overall, selain adil itu tadi sesuai sama kebutuhan, gimana ya supaya tidak terbentuk, kita kurangi lah si sibling rivalry-nya ini tadi gitu ya. Connection. Bangun connection lagi ya dokter ya. Koneksi antara kakak, koneksi sama adik. Butuh kita sediakan waktu berdua aja sama adik, berdua aja sama kakak. 15-30 menit sehari, nggak bisa setiap hari, oke, per 2 hari, per 3 hari. Nah itu yang kita usahain. Karena kadang-kadang kita berpikir bahwa namanya keluarga itu harus selalu bareng, harus selalu bareng kemana-mana bareng. Tapi padahal dalam keluarga itu kan ada unit-unitnya, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah antara satu orang dengan orang lain tadi ya harus terkoneksi one on one. Nah itu tadi hubungan kedekatan itu ya dokter ya. Sehingga anak ini merasa, oh mama tuh juga sayang kok sama aku. Dan dia ketika dia merasa, ketika dia melihat ada kedekatan juga antara mama dengan adik, ya artinya harapannya kakak jadi tidak merasa iri atau diasingkan karena kebutuhan dia antara kelekatan sama ibunya, kebutuhan dia untuk terkoneksi sama ibunya tadi sudah tercukupi. Gitu. Kan adanya rasa iri ini kan ada ketimpangan si koneksi tadi. Gitu. Oke. Baik dokter, bagus sekali jawabannya. Aku
mau bertanya nih ke dokter nih. Jadi gimana sih cara sebenarnya pendekatan orang tua untuk anak yang tantrum gitu dokter, yang mungkin ada kelainannya juga ya, apa ya namanya, jadi kayak anak yang autis misal dokter, itu gimana sih cara pendekatan orang tua? Karena untuk anak yang tidak autis aja, orang tua kan butuh kesabaran, butuh self regulation itu yang sangat besar sekali. Nah, bagaimana dengan orang tua yang mungkin anaknya mengalami hal seperti itu, dokter? Oke, sebenarnya gini, anak itu akan selalu bisa merasakan yang namanya cinta. Oke. Anak itu pasti ngeh kalau dede sayang. Anak itu pasti ngeh kalau orang tuanya hadir. Oke. Terlepas dari bagaimana anak ini misal ada neurodivergent misalnya ya, atau ada gangguan sensori dan lain-lain ibaratnya gitu. Intinya tuh hadir, gitu ya. Intinya hadir sama anak, dan balik lagi Mbak, pahami kebutuhan anak. Oke. Jadi bisa jadi memang ketika anak kita terdiagnosa gitu ya, memang mungkin berbeda istilahnya kayak gitu, ya di situ kita pelajari apa nih yang dibutuhin anak, hal-hal apa yang bisa membuat anak ini aman, gitu. Bisa jadi berbeda dengan anak orang lain gitu. Makanya saya balikin lagi ke awal-awal kita ngobrol, aman, anak-anak merasa aman dan anak dipenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhannya ini bisa jadi berbeda. Makanya memang kenapa balik lagi saya balikin, orang tua butuh belajar, orang tua butuh ilmu. Ya, karena ilmu menghadapi anak yang tantrum, yang ada kondisi khusus pasti berbeda. Ya kan? Nah, jadi itu insting orang tua, ilmu, dan bagaimana batasan syariatnya, kurang lebih gitu. Hal mendasar yang harus dimiliki orang tua ya dokter ya. Karena kalau kita belajar parenting, kita nggak bisa terlalu membahas secara narrow, ya kan? Makanya balik lagi, tergantung dari apa value kita, bagaimana prinsip yang kita anut istilahnya gitu ya. Dan kalau dari sisi anak ya apa kebutuhannya, bagaimana membuat dia aman sesuai anaknya. Jadi beda dengan anak orang lain mungkin beda gitu. Bahkan antara anak kembar aja bisa jadi berbeda. Ya. Jadi kita nggak bisa dokter ya, aplikasiin hal yang works ke anak lain itu ke anak kita gitu ya dokter ya. Oke dokter. Dan ada lagi nih pertanyaan dokter. Jadi sebenarnya kalau mukul anak itu salah nggak sih dokter, atau itu ada jenis parentingnya juga? Kalau saya enggak, maksudnya saya enggak rekomendasikan, karena itu termasuk salah satu kekerasan ya. Jadi saya termasuk salah satu yang sangat tidak merekomendasikan gitu untuk memukul anak gitu. Jadi kita boleh tegas tapi tidak kasar dan tidak keras. Boleh kita ada batasan. Kalau kata mama nggak boleh, ya nggak boleh. Itu kan tegas ya. Tapi tidak dengan mukul, tidak dengan membentak, tidak dengan jerit atau melempar dan lain-lain. Hal-hal apa sih dokter yang bisa timbul dari jenis parenting yang seperti itu dokter? Balik lagi, biasanya pola yang sebelumnya. Karena mungkin dulu ketika dia melihat, oh kalau aku bikin salah, aku bakal dipukul. Kedepannya itu juga pola yang tidak sengaja teradaptasi, gitu. Nah, jadi yang perlu itu ya tadi di reframing mindset gitu lah tadi ya. Apakah ini memang bisa dilakukan atau tidak? Kalau misalnya memang ternyata, karena udah banyak sekali ya penelitian, baik itu dari penelitian ya, banyak sekali efek buruk dari kekerasan ini tadi, kurang lebih seperti itu ya, baik ke mental health, kognitif dan lain-lain kayak gitu. Nah, artinya kan tidak direkomendasikan. Aku butuh bagaimana gitu. Ya kan, gimana nih tegas tapi lembut tuh gimana? Tegas tapi lembut ya. Yes.
Tricky dokter. Tricky di Iya. tengah-tengah, otoritatif. Otoritatif Ya, namanya ya. otoritatif Oke. atau apa yang ininya sekarang gentle parenting. Gentle. Oh, Which gentle is sebenarnya parenting. gentle parenting tuh kadang-kadang dikira permisif. Jadinya boleh semua anaknya, nggak ada batasan, Oke. tapi sebenarnya enggak. Gentle parenting itu lebih ke otoritatif itu tadi. Oke. Kita tetap ada batasan tapi dipresentasikan dengan lembut. Oke. Nggak boleh ya nak ya, kalau kata mama nggak boleh ya nggak boleh ya. Kamu boleh nangis tapi tidak ya. Nah kalau yang mungkin VOC parenting dan lain-lain ya kan, mungkin ya bahasa ininya Bahasa sekarang agamanya ya, VOC dokter. tuh lebih ke otoriter sih Iya. sebenarnya tuh. Kita jadi kayak ancaman, Iya. mama pukul ya gitu. Iya. Misalnya dipukul terus akhirnya misalnya dicubit dan lain-lain. Dicubit, iya. Nah itu kan kasar berarti ya, Kekerasan, keras gitu ya. iya. Nah kalau misalnya yang permisif ya udah deh boleh segala macam. Permisif parenting dan otoriter parenting itu bisa beresiko tinggi juga istilahnya adanya luka pengasuhan dan menimbulkan trauma gitu ya. Itu berbahaya juga. Jadi kan kadang-kadang mikirnya bahwa yang otoriter aja nih, yang over controlling aja yang bisa ganggu perkembangan anak. Padahal sebenarnya yang permisif juga. Yang permisif juga. Iya. Itu bisa berpengaruh seperti apa, dokter? Berpengaruh, jadi ya anak karena selalu boleh, Oke. selalu dibolehin, jadi dia nggak tahu dong boundaries. Jadi dia kayak kalau ketemu orang yang ya kan setiap dari kita pasti punya boundaries, pasti ada batasan. Benar. Jadi ketika anak ini tidak dikasih skill bagaimana ya, aku harus gimana kalau gagal, aku bagaimana kalau bagaimana kalau kemauanku tidak keturutan, itu kan butuh regulasi diri. Nah ketika itu tidak punya pola anaknya ya pastinya aku harus ngelakuin segala cara, pokoknya ya anak jadi nggak mau ditolak gitu. Makanya di tengah-tengah balance ya dokter. Balance. Gentle parenting. Ya, gentle parenting yang autoritatif. Autoritatif. Yes. Karena kadang-kadang suka terpresentasikan ke permisif. Padahal sebenarnya nggak gitu. Baik, terima kasih dokter sudah 1 jam menemani kita di podcast hari ini. Dan selamat Hari Anak buat semuanya. Dan mungkin terakhir aku ingin minta closing statement nih dari dokter, kata-kata yang ingin disampaikan kepada audiens kita yang ada di rumah. Oke, baiklah. Jadi sebenarnya itu saya percaya bahwa tidak ada anak yang nakal ya, gitu. Jadi adanya tuh anak yang tidak terkoneksi sama orang di sekitarnya, terutama sama orang tuanya. Jadi ketika kita melihat anak kita ini melakukan perilaku menantang di usia berapapun sih sebenarnya ya, yang perlu kita lihat adalah bagaimana koneksi kita sama anak. Itu karena balik lagi di usia berapapun anak itu akan selalu ingin dekat sama orang tuanya, akan selalu ingin diperhatikan sama orang tuanya dan punya hubungan yang sehat sama orang tuanya. Gitu. Koneksi ya adalah kunci. Terima kasih Dokter Pinan sudah menemani kita pada hari ini. Sama-sama. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan kalau kalian ada pertanyaan jangan lupa di drop di kolom komentar. Dan sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa dokter.